Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Dian Bejo. Yang kali ini kita sedang, bukan hari ini ya, sebenarnya tuh kemarin saya tune up mobil ini. Terus saya coba, karena keluhan di awal itu ya tenaga loss ketika di tol, tenaganya ngelos. Awalnya saya sempat curiga sama businya, koilnya. Setelah kita periksa, kita bersihin, tidak ada masalah. Throttle body juga kita servis. Itu pas dicoba akselerasi masih bagus, enak. Namun setelah dicoba, kita panaskan sekitar 1 jam, itu mesinnya bunyi, ada bunyi cetek cetek. Selain ada bunyi, jadi dia apa ya, agak geter. Tapi setelah bunyinya itu muncul, cetek itu muncul, suaranya lebih halus lagi, geternya hilang. Suaranya itu di atas ini. Di sini kan ada intake ya, ada intake manifold yang menghubungkan ke throttle body dan ke intake mesin, ke lubang klep. Dan di situ suaranya jelas banget, tek. Dan barusan saya bongkar, intake-nya saya lepas. Ternyata PVC-nya pecah. Saya belum begitu yakin sih, cuman suaranya itu jelas ada di atasnya si PVC ini. Saya penasaran, saya bongkar, karena awalnya juga menduganya saya itu di koil, di busi, tapi suaranya itu keras, cuman sekali doang, tek, hilang. Nanti dalam beberapa menit muncul lagi, suara kenceng kayak begini, kayak gitu suaranya, sekali. Dan suaranya persis ada di sini kalau kita dengerin, adanya di sini. Dan pas kita buka PVC-nya itu udah hancur, ada kayak gini, terus ada pernya. Ada per seperti ini, dan posisi tepatnya itu ini adanya di dalam sini. Ya seperti ini. Dan pas ini saya cabut, dia posisinya udah terpisah jadi dua, karena ini sebenarnya utuh ya. Dan karena ini udah malam, coba diganti yang baru PVC-nya. Untuk tambahan PVC-nya itu dia adanya di sini. Kelihatan ya, dia di sini, lalu pakai selang menghubungkan ke intake, dan di sini posisi intake-nya nyambung ke throttle body. Jadi fungsinya PCV itu adalah dari tekanan ruang mesin yang di crankcase di dalam sini, ada gas, dia dibuang karena ini apa ya, supaya tidak mencemari lingkungan, jadi dia dibuangnya ke intake supaya dia dapat dibakar bersama udara yang lewat throttle body. Jadi di sini dibakar kembali, masuk ke di sini intake, masuk ke lubang-lubang klep, jadi kebakar bersama. Seperti itu kurang lebihnya. Saya juga belum begitu yakin, tapi besok mungkin kita tes lagi, hilang nggak suaranya dan apakah mesinnya juga lebih enak lagi. Oke, sampai besok. Kita sampai di sini dulu. Nanti pas sudah ada PVC yang baru, baru kita lanjut. Oke, yuk kita kenali gejala atau tanda katup PCV rusak. Katup PCV rusak atau komponen terkait dapat membahayakan sejumlah gejala. Misalnya, jika katup ini tersumbat atau terjebak dalam posisi tertutup, Anda akan melihat satu atau lebih dari gejala seperti berikut. Yang pertama itu tekanan mesin internal itu bertambah. Terus yang kedua, kegagalan salah satu atau lebih segel minyak atau gasket, jadi bisa bocor oli mesin.
Terus penambahan cairan dan lumpur dalam mesin juga bisa. Terus juga menyebabkan mesin melonjak dan kemungkinan asap akan menjadi hitam. Dan jika katup PCV macet atau selang sistem putus atau pecah menghasilkan kebocoran vakum, Anda akan melihat satu atau lebih gejala-gejala berikut. Tambahan lagi, mesin salah satunya mesin salah tembak saat digunakan. Terus lean atau miskin, campuran udara-udara bahan bakarnya itu berkurang. Terus adanya oli mesin di katup atau di selang PCV, dan juga meningkatkan konsumsi bahan bakar atau boros. Terus mulai mesin keras atau susah hidup, dan juga ada mesin kosong, ada yang tidak aktif, jadi kayak tenaganya hilang. Jadi seperti itu ciri-cirinya ya. Dan yang terakhir yang paling aneh yang baru saya temuin ini, jadi menyebabkan mesin itu bunyi tek seperti itu, tapi dalam beberapa menit hilang, lalu muncul kembali suara tek, dan itu aneh dan baru saya temuin. Selebihnya emang masalahnya umum seperti yang sebelumnya saya jelaskan itu, penyakit-penyakitnya seperti itu. Dan kali ini karena sudah ada PCV-nya, jadi kita lanjut membersihkan intake-nya. Kita bersihkan dari kerak-kerak dan lumpur yang ada sampai bersih ya. Jangan lupa lubang PVC-nya juga PCV-nya dibersihkan dengan cara divakum ya. Takut ada kotoran yang tertinggal atau cairan yang tertinggal. Dan ini PCV yang barunya. Ini adalah packing manifoldnya, jangan sampai tertinggal dan jangan sampai tidak dibersihkan juga. Ini harus dibersihkan juga. Lanjut kita pasang. Lanjut kita pasang manifold yang plastiknya ya, karena ini mobil Honda City tahun 2008-2009 tuh sama iVTEC, bukan yang IDCSA ya. Jadi ada packing manifold yang plastik seperti ini, kita udah pasang. Lanjut selanjutnya throttle body kita pasangkan dan kita kencangkan semuanya baut-bautnya.
Lanjut, filter udaranya kita pasang lagi. Oke, semuanya sudah terpasang dan kita tinggal akan mengetesnya kembali. Semoga ini udah beres. Dan sekarang suaranya sih udah lebih stabil ya. Jadi kemarin mah sedikit apa sih ya, tidak stabil suaranya, RPM-nya tidak stabil. Alhamdulillah akhirnya permasalahan di Honda City ini terselesaikan. Langsamnya ya didengar itu cukup halus dan stabil. Indikator juga nggak ada yang nyala, memang dari awal juga nggak ada indikator yang aneh-aneh. Yang aneh itu sebelumnya kalau dipanaskan seperti ini, dari sini bunyi keras, tek, sekali hilang, nanti beberapa menit kemudian muncul lagi, tek. Yang saya ciriin setelah kipas itu nyala atau kipas itu berputar. Jadi intinya ketika mesin panas. Dan ini barusan kan udah diganti ya PCV valve-nya ya. Yang kalau saya sendiri juga masih bingung sih apa iya benar dari situ, tapi ternyata benar kok, karena memang keluhannya juga ini kan tenaganya ngedrop, ngelos, dan mesin bergetar, nggak stabil. Kan untuk selang ini belum saya ganti, ini sementara saya akalin dulu untuk selang ininya, tapi PCV valve-nya ini belum diganti ya. Dan ini kipas sudah berputar. Ya, ini berarti udah mesin panas dan nggak ada suara yang aneh-aneh. Oke, jadi dari situ permasalahan untuk Honda City kali ini udah selesai dan cukup memuaskan dan memusingkan juga. Jadi jangan sampai menganggap kerjaan orang bengkel itu gampang gitu ya, begitu-gitu doang, ngeganti-ganti gitu doang. Gantinya memang gampang, yang sulit itu memprediksi atau menganalisa beberapa penyakitnya untuk memastikan mendiagnosisnya dia harus tepat, itu yang sulit. Oke, terima kasih banyak yang udah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Den Bejo. Sampai jumpa.